Setidaknya sekitar 8 juta warga negara Ukraina telah meninggalkan negaranya sejak Februari 22, meskipun sebagian telah kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengancam Eropa dengan tsunami migrasi jika Barat tidak mengirimkan sistem pertahanan udara. Ancaman itu dilontarkannya saat wawancara dengan sebuah media Jerman. Dalam wawancara dengan Frank Turner, Al Jazeera, Shmyhal mengklaim bahwa Rusia ingin menciptakan krisis pengungsi di Eropa. Karena jika tidak ada listrik pemanas atau air di Ukraina, ini dapat memicu tsunami migrasi baru. Denis Shmyhal lantas menambahkan bahwa Kiev sedang menunggu amunisi setelah Jerman menyediakan sistem pertahanan air-sea. Rusia memulai serangan presisi terhadap infrastruktur Ukraina pada Oktober setelah Kiev menargetkan jembatan Crimea dengan apa yang disebut dengan serangan teroris. Ukraina mengklaim bahwa setidaknya 30% dari pembangkit listriknya telah hancur akibat serangan Rusia. Moskow telah berulang kali mengecam negara-negara barat karena terus memasuk Ukraina dengan senjata, mencatat bahwa mereka sangat terlibat dalam konflik dan dengan membantu rezim Ukraina mereka hanya meningkatkan proses. Selain itu, Rusia mencatat bahwa senjata yang dikirim oleh Barat digunakan untuk melawan warga sipil. Kiev telah sering menargetkan warga sipil Donbas di mana mereka telah melancarkan perang selama 8 tahun melawan Republik Donetsk dan Luhansk. Rusia serang pembangkit listrik di Ukraina dorong warga imigrasi massal ke Uni Eropa. Rusia menyerang pembangkit listrik Ukraina karena ingin memaksa warga meninggalkan rumah mereka dan pindah ke barat ke negara-negara Uni Eropa, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis 20 Oktober 2022. Zelensky mengatakan pekan ini bahwa Rusia telah menghancurkan sekitar sepertiga pembangkit listrik Ukraina sehingga menyebabkan pemutusan aliran listrik dari air menjelang musim dingin. Akibatnya pemerintah Ukraina pada Kamis memerintahkan perbatasan listrik secara nasional untuk pertama kalinya. PBB mengatakan 7,7 juta orang Ukraina atau sekitar 19% dari populasi negara itu sebelum perang sekarang tinggal di seluruh Eropa setelah menekan diri dari invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Beberapa pengungsi dari Ukraina telah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Lewat video pada konferensi tingkat tinggi Uni Eropa, Zelensky mengatakan bahwa Rusia memprovokasi gelombang baru migrasi warga Ukraina ke negara-negara Uni Eropa. Sebagai tanggapan, negara-negara sekutu Ukraina harus menyediakan lebih banyak sistem anti pesawat dan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Iran yang memproduksi beberapa pesawat nirawak yang digunakan Moskow, katanya. Uni Eropa akan memberi bantuan kepada Ukraina sebesar 1,5 miliar euro atau setara dengan 24 miliar per bulan tahun depan. Dana ini untuk membantu Ukraina menjalankan pemerintahannya dalam melawan pasukan Rusia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara setelah 27 pemimpin nasional Uni Eropa membahas dukungan terhadap Ukraina pada hari kedua pertemuan puncak di Brussels pada Jumat 21 Oktober 2022. Dia mengatakan bahwa Uni Eropa sejauh ini telah memberi Ukraina 19 miliar euro pada 2022 sangat penting bagi Ukraina untuk memiliki aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan stabil. Mengenakan pin kerah di Ukraina kuning dan biru, von der Leyen mengatakan pada konferensi pers bahwa Uni Eropa akan membiayai 1,5 miliar euro per bulan dari jumlah yang dibutuhkan. Sisanya diharapkan akan berasal dari Amerika Serikat dan lembaga internasional. Total dana tahun depan akan mencapai 18 miliar euro, jumlah yang dapat diandalkan Ukraina dengan aliran pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara kepada para pemimpin Uni Eropa melalui tautan video. Dia mengatakan rudal Rusia dan pesawat tak berawak Iran telah merusak sepertiga infrastruktur energi Ukraina saat musim dingin mendekat. Menurut Zelensky, Rusia juga memprovokasi gelombang baru migrasi warga Ukraina ke negara-negara Uni Eropa. Teror Rusia terhadap fasilitas energi kami bertujuan untuk menciptakan sebanyak mungkin masalah listrik dan panas di Ukraina pada musim gugur dan musim dingin. Von der Leyen mengatakan Uni Eropa juga sedang mencari cara untuk membantu Ukraina membangun kembali pasokan air, listrik, dan listrik. Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terbatas pada Iran atas hal itu, namun tetapi negara-negara anggota Uni Eropa tak semuanya sepakat akan pemberian sanksi terhadap Rusia. Polandia dan 3 negara Baltik mengusulkan pelarangan impor berlian dari Rusia dan menghapus perdagangan baja lebih cepat. Namun Belgia dan Italia termasuk di antara negara yang menentang langkah-langkah ini. Hungaria menentang sanksi Rusia secara umum, sementara Jerman dan Prancis mengatakan tindakan saat ini sudah jauh. Zelensky mendesak Barat untuk memperingatkan Rusia agar tidak meledakkan bendungan besar yang dapat membanjiri sebagian besar wilayah selatan Ukraina. Dia juga meminta lebih banyak bantuan pada konferensi internasional di Berlin Selasa depan yang didedikasikan untuk rekonstruksi Ukraina. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membangun kembali Ukraina. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mengatakan bahwa aset yang dibekukan sekitar 300 miliar euro. Namun, Jerman dan negara lainnya telah memperingatkan bahwa penyitaan aset itu kemungkinan ilegal.
Ukraina akan memutus hubungan diplomatik dengan Iran gara-gara Teheran memasuki sejumlah drone ke Rusia. Pasukan Moskow diduga memakai drone itu untuk menyerang Ukraina beberapa hari terakhir. Seperti dikutip Arab News, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa tindakan Iran keji dan cukup menipu. Ukraina tak ingin menderita gegara mereka karena semua tindakan sudah berlangsung. Ia kemudian merujat, sementara itu Iran mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak mendukung perang dan tak mendukung pihak lain dengan senjata. Iran disebut memasok pesawat tak berawak Shahid 136 dan drone kamikaze ke Rusia pada 6 Oktober yang lalu. Iran juga sepakat mengirim drone rudal Fatih dan rudal Zolfagar ke Rusia. Belakangan, pasukan Moskow tak henti membombardir Ukraina, terlebih saat jembatan penting yang menghubungkan Crimea Rusia hancur pekan lalu. Rusia juga menghancurkan ketika pembangkit tenaga listrik di Ukraina. Serangan infrastruktur ke sebuah negara pimpinan Volodymyr Zelensky mengalami pemadaman. Ukraina kemudian meminta negara barat memasok senjata untuk mempertahankan diri. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris sepakat memasok sistem pertahanan udara ke negara yang tengah diinvasi. Aliansi militer terbesar di dunia, NATO, juga akan memasok sistem pertahanan udara ke Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO dan Jens Stoltenberg mengatakan bahwa NATO dalam beberapa hari mendatang dapat mengirimkan sistem kontra drone dan melawan ancaman spesifik drone termasuk yang berasal dari Iran.